Podcast kampus lain kita sudah kembali di Kalsana. Pokoknya buat podcast-podcast yang lain hati-hati aja ya. Karena kita sudah mulai masuk. Pokoknya podcast Mas GJLS siap-siap kita bakal mengganti dominasinya kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Telutizen berada ya. Betul, kembali lagi bersama kita yang sudah vakum selama setahun Pak, kurang lebih bener. setahun. Kita akhirnya balik lagi, di mana lagi kalau bukan di Vlogcast Tell You. Vlogcast Tell You di Tell You Coffee. Nggak gitu Pak, ada gitu tagline-nya. ya? Kita kan ada lupa setahun, jadi ada tagline sinergi bangun podcast. Oh gitu. iya. Kita ulang Pak, nggak apa-apa, wajar kan lupa setahun kan. Nah. Balik lagi di Vlogcast Tell You. Sinergi bangun podcastnya barengan. Oh iya, Sinergi gitu. bangun podcast. Mohon maaf ya karena emang udah setahun kan. Jadi chemistry-nya hilang gitu kan. Dimana Ali setahun tuh cuti melahirkan kan. Saya juga cuti ini kan ada proyek kan gitu. Benar kan. Bapak bagus ya proyek saya melahirkan. Tapi kan proyeknya belum tentu bagus. Tapi gak apa-apa, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol kalau di Vlogcast kan beda sama cerita. Jangan goyang-goyang Pak, karena Oh, iya. nge-nge gitu Pak. Kalau di podcast kan nggak enak Pak. Oh, iya. Kalau di podcast kan kalau di Vlogcast kita bakal ngobrol-ngobrol seputar lebih ke kampusnya ya Pak. Iya, kalau di sini kita lebih ngomong receh-receh aja lah Pak. Iya. Karena kan lihat suasananya beda dengan Bener. cerita barudak yang kita di kamar gitu kan Pak. Pakai Zoom kan. Kalau ini kita di Telkom University Pak. Tepatnya Kita di mana ini? Tell You Coffee. Apa itu Tell You Coffee? Kopinya anak Tell You. Cuma pengulangan. Jadi Tell You Coffee ini tempat baru juga ya hitungannya. Bu? Baru kurang lebih setahun Pak, kan kemarin baru anniversary mereka Iya Pak. betul itu tuh. Itu First ada kan anniversary. first anniversary. Nah, Jadi ini sebenarnya pas udah dibuat malah pandemi ya sebenarnya. iya, Jadi nggak tapi bisa dipakai ini juga wujud dari kakak-kakak alumni kita Iya, Pak. Kan? betul. Ini masker melorot-melorot. Anda berarti pesek Pak. Kalau saya kan mancung karena keturunan Uzbekistan kan, papa Uzbekistan, mama ujung berung kan. Tapi ini masker juga kita disponsori langsung oleh Telkom University ya. Oh Pak, ini droplet tidak mungkin Droplet. tersebar Pak. Ini Aman, karena ya? udah diciptakan oleh ahli-ahli desain produk dari Telkom University yang pokoknya Ya sudah memikirkan dari mulai fungsionalnya. fungsional Ya. segala macam udah. Karena kan Telkom University ada berapa jurusan? Ada 53. Ada, hah? Itu ada banyak Pak, ada 7 fakultas. Asal aja. Ada 30-an program studi ya. Betul, ada banyak sekali dan akreditasinya juga sudah banyak yang A. Ini melorot lagi. Iya kan. Kita juga nih syutingnya sudah sesuai protokol kesehatan. Semua kru tadi udah di swab antigen. Sudah? Dan kita pasti ini disterilin dulu tadi, ada hand sanitizer Pak. Mau gitu. dong. Nah, Dan juga AA barista yang di belakang juga sudah kita udah. Dan kita juga ini tadi saya mesen es endowment Pak. Saya cafe latte. Udah kayak ini belum, kayak sista-sista yang ngopi bawa tumbler Starling gitu. Iya. Yang bawa sendiri kan. Yang Biasanya bawa kalau ke sendiri kampus dia bawa tote bag gitu kan Pak. Terus kayak bukunya tuh kayak ada tote bag tapi bukunya di luar gitu. Biar seolah-olah dia kayak kelihatan pinter gitu. Betul. Aku tuh kutu buku banget loh Betul. gitu kan. Itu ada banget Ada kan tipe-tipe mahasiswa tipe-tipe kayak gitu. gitu. Tapi sumpah kangen ya kuliah offline ya. Bener Pak, karena kita kurang lebih udah hampir 1 tahun juga kuliah online ya. Iya. Jadi kita bahas apa dulu? Kita jelasin dulu kenapa kita setahun itu kemana kita ngilang Memang tidak Pak. pernah sesuai rundown ya, tidak apa-apa. Kalau saya ini 1 tahun ini Pak sudah mengalami banyak sekali perubahan dalam kehidupan. Oh iya. Seperti Seperti dari mulai saya memiliki hobi baru, apa tuh? bersepeda. Bersepeda. Saya bersepeda udah lama sih. Iya. Tapi kembali aktif lagi bersepeda gara-gara pandemi. Gara-gara Pak. pandemi Dari kan ya? Pandemi kan aku sempat balik ke Medan kan. Di Medan bersepeda, tapi waktu itu masih sepeda gunung, poligon Iya, gitu iya, kan. Terus balik ke Bandung beli sepeda karena sepeda yang di Medan kan ditinggal. Ada yang lucu sebenarnya ini. Kenapa? Kita kan disuruh nge-share pengalaman kita selama pandemi, padahal kita sudah sama-sama tahu sebenarnya. Bapak ngapain, saya ngapain. Tapi nggak apa, kita share saja biar Telutizen juga pada tahu. Iya Pak, bener kan, karena kan melihat dari engagement YouTube kita bener Pak, sih melorot-lorot Pak. Engagement YouTube kita terakhir tuh kita vlogcast tuh sama Brenda, itu Ya. viewersnya Berapa tuh? ya lumayan sih sama Brenda, tapi paling ngangkat tuh sama yang abang-abang ospek. Siapa sih nama bang siapa? Bang, Angga. Angga. Bang Angga Angga tuh Aulia. viewersnya 20K. 20K itu bisa 20K. dicek ya di post sebelumnya. Komennya 87 nih.
Ini kita baca-baca komen ya Pak. Boleh. Penyampaiannya bikin ketawa sendiri. Hihihi. BTW mantap banyakin podcast kayak gini. OTW Tell You 2020. Jadi lumayan ya vlogcast itu yang sebenarnya kita asal-asalan nih bikin nih. Tapi memberikan dampak juga ya Gun ya. Bener. Dulu tuh kita produksi itu di studionya Radio FKB kan Betul. Pak, Fakultas Komunikasi Bisnis kan. Tapi kenapa sekarang kita di sini nih? Kalau boleh tahu Gun. Karena kan ini terlihat sirkulasi udara lebih bagus kan. Oh, Jadi iya, kan kalau pandemi Covid itu kan perlu yang bagus ini ya. kena matahari langsung gitu kan. Kalau di Sinar FKB kan masuk gedung gitu Sinar kan Pak. matahari langsung masuk nih. Karena ini kaca-kaca ini udah kayak kafe-kafe di Bandung sih sebenarnya. Iya, estetik lah pokoknya ya. Estetik. Nah, juga kita kan tadi di-share sebelum kita syuting ini sama tim itu banyak juga ternyata setelah vlogcast, setelah Tell You membuat sebuah vlogcast, banyak juga podcast-podcast kampus bermunculan. Ih, memang semuanya poser ya, ngikut-ngikut ya. Tapi kalau dilihat dari reach kontennya kita kita menang lah. Ya biasalah Telkom University itu kan emang apa ya, pasti jadi trendsetter mana-mana gitu kan Betul. Pak. Orang kita bikin coffee shop, nanti kampus lain pasti bikin Pasti ada yang coffee bikin shop coffee kan. shop, Karena betul. pasti ini menunjang ini ya, kan sekarang eranya sosial media apa-apa posting Instagram gitu kan. Apalagi mahasiswi Tell You kan cakep-cakep, ganteng-ganteng, Betul. cantik-cantik kan. Ya. Pasti kalau yang teteh-teteh gitu pulang ngampus dari teknik kan bawa tote bag ke coffee shop, Langsung. terus Instagram pakai efek dino yang ada di bawah matanya ya. gitu kan bisa. Pasti lebih cantik. Terus kan location Tell You Coffee gitu kan keren Pak. Oh coffee shop, Tell You punya coffee shop gitu loh. Karena memang ini juga karena kalau kita lihat ya di daerah sekitar Tell You itu nggak begitu banyak coffee shop ya Gun ya. Bener. Paling ya tempat-tempat biasa. Jadi Tell You langsung bikinin langsung buat mahasiswanya yang habis pulang ngampus mau nugas mau korkom bisa langsung di sini di Tell You Coffee. Nah gitu. Jadi inilah bakal jadi set syutingnya podcast ya Pak. Vlogcast betul. ya. Vlogcast, Vlogcast, benar. Nah, ini kalau di rundown kita suruh bahas hobi pandemi. Tadi saya sudah sebutkan bersepeda hobi kan. saya. Bapak? Saya bersepeda juga. Terus ada ngulik-ngulik beberapa software. Jadi alhamdulillah Iya sih. sekarang kepake gitu. Jadi ada kerjaan gara-gara software itu kan. Benar. Terus ngulik sepeda gitu. Ya. Jadi ngerakit dari awal sepeda, beli batangnya, beli bannya satu-satu, akhirnya sampai jadi. Setelah sepeda jadi, saya dapat kerjaan ke Jakarta gitu. Jadi nggak kepake sepedanya sekarang. Itu. Tapi nih kalau boleh tahu Gun, apa yang memicu saudara Gugun ini kayak podcast? Ya, oke. Apa yang memicu saudara Gugun ini kan banyak malah beda-beda ya Pak. Ada yang ketika pandemi itu malah jadi malas-malesan. Ada yang malah makin produktif kayak Bapak. Itu apa yang ngebikin Gugun kayak gitu? Saya ngopi dulu ya Pak. Gimik gitu biar kan kayak podcast gitu kan ada minum dulu gitu biar serius gitu. Nih kopinya enak banget. Ini pertanyaan yang sering saya jumpai ketika saya webinar gitu. Pasti pandemi nih banyak nih teman-teman yang Telutizen pasti banyak ikut webinar gitu kan. Pasti abis webinar gila webinarnya daging semua padahal dia vegan gitu. Daging semua nih keren banget webinarnya. Jadi kalau Ali nanya tadi kenapa Gugun mau ngulik apa ya? Mau ngulik ini Bisa produktif gitu ya pandemi ya. Karena jujur saya BU. Butuh uang Pak. Pak bayangin pandemi gitu kan di rumah aja. Uang jajan otomatis nggak ada kan. Benar. Terus sementara kehidupan sosialita engagement Instagram harus tetap hidup kan, konten-konten Memang. harus bisa ngopi minimal kan. Kan sekarang estetik Instagram tuh kan coffee shop yang backgroundnya putih atau mesin kopinya, terus ada bunga monstera. Yang snapgramnya tuh langsung ke mesin kopinya atau gitu. enggak atap-atapnya. Atapnya atau enggak gelasnya yang lagi latte-nya gitu kan. Pakai filter A6 VS Co gitu kan. Gitu-gitu. Jadi demi kebutuhan yang seperti itu ya mau nggak mau cari otak gitu, cari jalan. Kalau dulu kan ngemsi lumayan kan gitu kan, bisa buat jajan-jajan lah. Tapi kan pas pandemi ngemsi nggak ada Pak kan. Yang ada webinaran doang kan. Itu pun juga nggak banyak. Akhirnya cari cara apa yang ngulikin apa software. Akhirnya nemu software broadcasting software gitu. Akhirnya kepake sekarang kerja untuk event-event online gitu. Alhamdulillah. Jadi ada hikmahnya sebenarnya ya. Benar. Jadi, dan juga kalau menurut saya nih uangnya juga pasti nggak akan dipakai buat aneh-aneh ya. Pasti aneh-aneh. larinya ke sepeda lagi. Benar. Larinya ke hobi-hobi lagi sih uang itu tuh ya. Benar. Jadi balik-balik ya habisnya ke sepeda Pak. Beli stang, beli keranjang gitu. Iya dan juga nih kalau kita tahu sendiri kan Gugun mungkin
kerja tuh aduh ini turun lagi. Sibuk banget nih ya. Tapi dengan kuliah online-nya itu terganggu atau gimana? Tidak Pak, tidak terganggu karena kuliah online ya Fleksibel. fleksibel kan Pak. Bisa sambil gawe. Bisa sambil gawe gitu. Yang penting kita pintar-pintar bagi tugasnya aja gitu kan Pak. Kaget saya Pak. Oh kenapa tuh? Tadi ada yang jatuh. Biasa kan Pak. Biasa. Namanya juga di tempat umum ya. Jadi kayak gitu sih. Tapi kalau Bapak Ali sendiri dalam mengatur waktu kuliah online bagaimana? Kalau saya fleksibel juga Pak. Walaupun saya tidak banyak gawe. Oh ada sih saya bisnis masih tetap jalan alhamdulillah. Dan untuk masalah kuliah online iya benar itu jadi fleksibel karena kita nggak usah ada di tempat untuk kuliah gitu. Nah, benar. Kita asal bawa HP aja. Jadi sudah bisa kuliah. Kayak kita hobi nih sepedaan nih. Sebentar, Nah. karena kuliah itu adalah absen. Iya. Kalau nggak absen bukan Absen dan tugas gitu loh iya, Pak. benar tugas. Jadi ketika kita udah absen, dengerin dosennya, paham materinya, kita live dari video conference-nya, meetingnya, ya udah kita kerjain tugasnya beres. Ya. Ya tapi itu balik lagi ke dosennya ya. Kan kadang ada yang kebijakan masing-masing kan, harus ngerjain kuis lah, inilah segala macam. Ada yang harus kerkom kan? Ada yang harus kerkom ya. Sejauh ini kita santai-santai aja ya. Malah kayak hobi kita nih bersepeda nih. Ya. Kita bisa bawa laptop nih sambil bersepeda. Ke coffee shop. Jadi lebih estetik. Yeah. Hidup untuk estetik, hidupku untuk Instagram engagement. Jadi kita nggak bisa tuh yang relate sama omongan pandemi, nggak ada uang, pandemi makin mager, makin apa kita nggak ada. Enggak, justru itu cara karena gimana ya? Kalau orang kreatif tuh kalau udah kepepet, justru otak Malah. kreatifnya makin jalan kan. Setuju. Jadi ya cari cara supaya dapat uang gimana. Apalagi nih aku mau nge-share juga nih kalau di kuliah online-nya Telkom University kita tuh punya platform sendiri ya Gun ya. Oh dan itu katanya masuk peringkat 1 apa gitu Pak? Ada ini ya. Ada Pak. Nanti kita bacain deh Pak. Jadi Telkom University itu punya namanya LMS. LMS. Learning Management System. Nah, ya kan? Bener kan? Bener. Correct me if I'm wrong, teman-teman panitia. Apa itu LMS? LMS tuh kayak kalau misalnya Google punya Google Classroom, Telkom University punya Google Classroom-nya sendiri, Pak. Ya. Itulah LMS itu namanya. Jadi kita sangat dipermudah sekali ya dengan adanya LMS itu karena yang mana kita harus ngumpulin tugas itu bayangin satu kelas ada 40 mahasiswa. Satu dosen itu megang ya minimal 3 kelas sampai 2 kelas atau 3 kelas gitu. Dan tugas itu gak akan apa ya kalau bahasa Indonesianya mencar apa ya? Mencar lah. Gak akan mencar. Jadi gak akan mencar. Itu sistemnya sangat inilah udah rapi gitu lah Pak. Kan LMS. Apa tuh? LMS, Oh, Learning keren Management mau System. ngejokes. Enggak jadi jangan dibicarain yang gitu. Benar, dan itu juga memang langsung dibikin sama Telkom University si LMS itu selama pandemi kayak gitu. Gitu. Dan kalau ngomongin prestasi sih Gun ya, Nah, banyak banget selain adanya LMS ketika pandemi, Seloi juga dan juga banyak program-program. Ada apa lagi sih prestasi yang Telyu? banyak banget Pak. Kalau misalnya Telutizen ini kepo sama prestasi Telkom University Pak, lengkap banget Pak. Di Instagram Telkom University ada Pak. Betul. Satu-satunya Instagram universitas yang centang biru seperti Yes. saya katakan di vlogcast sebelumnya. Ya. Kayak cuma Telkom University deh Pak. Betul. Kayaknya ada sih beberapa universitas lain, tapi salah satunya Telkom University udah centang biru Pak. Kalau kita lihat dari postingannya juga aktif banget karena Aktif, Pak. setiap ada kita menerima awarding gitu terbaru pasti di post, pasti di apa. Kita pasti tahu nih prestasi apa saja yang baru Telkom University terima kayak gitu. Nah, Saya juga mau ini buka dulu dapat Pak penghargaan Telkom University perguruan tinggi dengan manajemen inovasi terbaik versi Kemenristek BRIN tahun 2020. nih. Tuh banyak Pak prestasinya Pak. Terus ini Telkom University achieve 4 stars overall for KStar rating system. Tuh Ya, itu tuh. Pak banyak nih. Terus yang LMS tuh mana ya Pak? Ada tuh di bawah-bawah tuh Pak. Nih congratulations Telkom University achieve KStars 5 stars Pak online learningnya. Jadi online learningnya Online dapat learningnya ya. bintang 5 Pak. Kalau di Polri itu udah Kapolri Pak. Kenapa bintang 5. perbandingannya Polri? Kan bintang Pak gitu. Dan ini juga Gun, selama 2 tahun berturut-turut Telkom University menjadi PTS terbaik nomor 1. Gitu mempertahankan tuh susah kan Pak. Tapi Telkom University bisa Pak. Iya. Luar biasa banget ya. Jadi dalam mempertahankan akreditasinya juga walaupun terdampak ketika pandemi juga nggak berhenti Gun. Nggak Bener. berhenti di situ. Ini buka masker aja. Buka masker aja boleh Pak. saya juga ini- Kayak gimmick-gimmick di TV gitu. Jadi kita awal. Karena kan kita udah swab Pak. Antigen Kita juga semua udah aman, jaga jarak juga, kan. gitu. Betul. Santai kan. Jadi banyak sekali prestasi-prestasi yang diterima selama pandemi juga ya Gun. Walaupun mahasiswanya online kan Pak. Tapi tetap
Telkom University bersinergi membangun negeri kan. Padahal saya udah niat gitu loh Pak. Kalau misalnya ini kuliah offline, saya bakal ke kampus bawa sepeda gitu. Udah kebayang ya? Udah kebayang kayak wah keren banget gitu kan, kayak keringetan ke kampus gitu kan. Karena memang apa ya, prediksi tuh tahun ini offline. Iya gitu kan. Capek, bukan capek sih, cuman jenuh juga. Ada kadang-kadang jenuh Iya, gitu kan kuliah online kan Pak. Natapin layar terus gitu. Jadi udah kebayang sebenarnya kuliah offline itu nanti bakal gimana, ketemu maba-maba 20 kan ya. Bener, apalagi di Carita Barudak kan. Bang Ali, Pasti Bang Gugun, mereka bertanya-tanya JPA 2 kapan Bang JPA 2? Padahal udah keterima gak mungkin nanya itu. Tapi minimal kita juga ya jadi jenuh gitu. Jadi ya mau apa lagi gitu. Mau apa lagi sama pandemi, udah 1 tahun juga gitu. Dan alhamdulillah bentar lagi kita nih semester 6 berarti ya Pak. Benar. Nggak alhamdulillah sih. Beban sih Pak. Beban juga sih alhamdulillah ya. Tapi ngomong-ngomong Pak, tahun lalu tuh pendaftar Telkom University tuh luar biasa banget loh Pak. Luar biasa banget Pak. Ada 112.000. 112.000 yang keterima 7.000 Pak. Bayangin. Itu yang selalu kita sebutin di ini ya, di Cerita Barudak. Jadi kita juga sudah kasih mereka beban sebenarnya sebelum daftar ke TLU. Jadi dengan 112.000 pendaftar yang keterima 7.000 itu kan perbandingannya besar sekali ya Gun ya. Besar sekali Pak. Kurang berapa persen lah itu. Saya matematika bego Pak. Pokoknya gitulah persenannya kan. Tapi yang beda dari vlogcast tahun ini sama tahun kemarin apa sih? Apa Gun? Yang ngebedain pasti apa ya? Setnya beda kan? Setnya itu udah jelas. Terus apa? Timnya baru. Timnya baru. Ya. Kalau dulu timnya ada Dini. Gak usah disebut. Ada Brenda. ada banyak kan. Terus di Lab Radio kan. Sekarang timnya baru nih. Ada El, ada Rafif, ada Raffi, ada Arfan. Tapi memang setiap episode pembuka kita berdua dulu gitu. Tapi biasanya nanti bakal ada narasumber juga ya Gun. Biasanya juga episode pembuka nggak meledak-meledak banget gitu. Tapi kayak kemarin tuh kita episode pembuka tuh kita ada highlight gitu. Oh STT yang gitu kan. Tahun ini nggak tahu nih ada apa enggak. Karena itu nanti tolong dicari ya timnya. Gitu. Saya males bikin juga kan. Nah apalagi ya? Apalagi? Ya yang beda pasti itu kan. Set tempat, tim juga kan. Terus pastinya ini sedikit lebih berbeda dengan Carita Barudak karena kita pasti bakal ngobrol-ngobrol juga kan sama alumni. Sama mungkin teteh-teteh barista Telu Coffee mungkin kan. Kita tanya aja nanti juga bisa. Atau nanti sama bapak dosen, bapak satpam, siapapun nanti kita ajak. Staff mungkin ya. Staff kita ajak bikin vlogcast kan. Tapi walaupun di awal kita kan di Cerita Barudak sudah selalu terbiasa memberikan insight-insight baru. Jadi kita coba memberikan informasi-informasi apa saja yang memang dibutuhkan untuk para calon mahasiswa baru di Telkom University. Boleh, silahkan Bapak Ali. Jadi nih ya, saya mendapatkan brief juga dari tim. Sangat mulus sekali ya. Tidak apa-apa. Ada 4 aspek penting yang harus kalian tahu tentang Telkom University. Apa aja itu Kakak Ali? Aku kepo sekali. Bapak bisa jelasin aja dikit ya. Apa boleh? Saya nanti nyambung-nyambungin aja nyambung gitu. Sambil minum kopinya Telu Coffee Pak. Enak banget. Yang pertama ini ada perihal akreditasi dan prestasi. Wah. Coba akreditasinya Bapak gimana? tahu tentang akreditasi dan prestasi. Setahu saya nih di tahun ini tuh akreditasi udah berubah Pak, nggak pakai A, nggak pakai gitu kan? Iya, udah unggul. Beberapa unggul, terus apa lagi? Sangat unggul gitu-gitu ya kan? Iya. Dan fakultas kita ilmu komunikasi unggul kan Pak, karena masih A gitu kan. Iya. Kalau A tuh unggul gitulah. Perubahan nama penyetaraan gitu kan. Dan juga akreditasi itu dari prodi-prodi yang sebelumnya belum A, banyak ada juga beberapa yang udah A ya tahun ini ya. Apa aja tuh? Lupa saya. Pokoknya ada deh yang udah jadi A itu. Jadi ada akreditasi dan prestasi tadi udah kita sebutin. Yang selanjutnya adalah dari Telkom University nih ya. Prospek kerja dan alumninya. Bun. Prospek kerjanya tuh wah luar biasa sekali Pak. Ada 53.000 alumninya Pak. Ya. Dan tersebar di berbagai negara. Ada yang bekerja software engineer lah kita pernah ketemu. Betul. Ada yang fashion design, ada yang makeup artist, content writer, ada yang banyak deh Pak. Pengusaha, startup kan sekarang lagi tren kan. Nih. Startup kayak Han Ji Pyong siapa lagi pemeran startup? Amdosan, Pak Jisung. Pak Jisung pemain MU. Oh pemain MU ya bukan ya. Kan nama Korea. Nih timnya boleh di-share ya nanti ya foto ini nih. Ini link perusahaan Telkom University. Oh iya Pak, ada alumni-alumni yang jadi direksi perusahaan BUMN gitu Pak. Oh iya benar. Ada yang jadi di Telkom Indonesia pasti tentu ada kan Pak. Ada yang menjadi direktur utama PT Telkomsel. Telkomsel kan Pak. Betul, ada yang menjadi vice president. Tunggu.
halo. Kenapa? Oh iya. Kenceng banget ya sinyalnya. Emang pakai kartu apa? Telkomsel. Telkomsel. Bapak boleh dong di hire saya jadi pegawai BUMN karena orang tua siapa yang nggak mau anaknya punya pegawai BUMN gitu kan, Kan ya. nanti kalau ngelamar cewek juga kan kayak Ditanya kamu kerja kan. apa? BUMN gitu kan. Calon mertua pasti bangga gitu kan. Saya direktur di Telkomsel gitu kan nggak usah Gitu. langsung mikir-mikir lagi. Gitu. Terus Dan, mana lagi? Iya itu anak Telkom juga pakainya Telkomsel ya, nggak boleh pakai kartu lain. Nggak boleh ya. Tri? Bayu boleh nggak Bayu? Bayu boleh. Bayu kan dari Telkom. Kartu halo boleh dong. Kartu halo boleh ya. As boleh ya. Tapi kata enggak. Simpati loop boleh. Boleh ya. Ini juga ada Vice President IT Strategi itu di Garuda Indonesia. Garuda Indonesia Pak. Kemarin saya Kemarin dari Medan, pulang. dari Oh, Medan, dari Medan. ke Bandung Pakai pakai Garuda Garuda Indonesia, Pak. Karena kan saya emang nggak biasa naik singa terbang nggak biasa kan. Delay soalnya Singa Pak. terbang lagi. Saya naik Garuda dong kan Iya. emang gimana ya kehidupan sosialita gitu kan saya kan Instagram. Yang tiketnya di Pak, boarding passnya aja beda kertasnya Iya, Pak kalau Garuda Indonesia kan iya, gitu. betul. Dan di Garuda Indonesia ada alumni Telkom University. Keren-keren ya Pak. Garuda Betul. Indonesia, Telkomsel, terus Ada nih dari ojek online. wah, Di sebagai Vice President of Marketingnya. Vice President Marketing Pak, lulusan Telkom University. Salah satu perusahaan Gojek. Gojek dong Iya. ya enggak? Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku Dia- juga isinya GoPay kok. Sama aku juga pakai Gojek nih kalau nggak percaya nih ya. Tadi aku bayar Telekopi pakai GoPay. Begitu, Pak. Lama. Padahal bisa ada- pakai link aja juga bisa. Bisa link aja, pokoknya gampang banget lah kalau udah kuliah di Telkom. Jadi keren-keren ya Pak alumninya Pak. Bener, satu lagi Pak. Apalagi Di tuh? Telkom Indonesia pastinya. Oh, iya. Sebagai Chief of Human Capital Office. Itu Pak siapa itu namanya? Ada Pak Dr. Edi Wicara. Halo Pak Dr. Edi, insya Allah Bapak saya mau melamar jadi pegawai Telkom Indonesia. Kesempatan ya Pak ini Pak. Bener Pak. Karena kita ini kan kuliah Pak, bentar lagi mau lulus kan Pak. Ya. Harapannya ya kayak gitu kan, kita pengen kerja-kerja keren kayak gitu. Ya kita nggak usah muluk-muluk lah, relasi lah udah. Relasi Pak. Kita banyakin relasi lah. Nah, Begitu. selain prospek kerja dan alumni tadi yang selanjutnya adalah networking. Pastilah Pak, kalau udah alumninya berada Sebar di luas. direksi gitu kan Pak, pasti dia nanya nanti lulusan mana Telkom University. Wah direksinya aja Telkom University gitu kan, pasti pokoknya gitu. Jadi pasti luas dan kita juga kalau ngomongin networking ya Gun ya, tidak hanya didapatkan ketika nanti pas lulus. Pas kuliah juga kita bisa cari networking di kampus. Karena mahasiswa Telkom University itu banyak dari asal-asalnya banyak ya Pak. Saya Medan. Miniatur Indonesia. Kayak taman mini lah ya. Ya, sebutannya. Jadi ada yang dari Medan, dari Manado, Vietnam, bahkan dari Dari luar negeri juga ada kan Pak. Banyak lah ya tersebar kan pastinya. Jadi itu kenapa networking dari Telkom University juga memang kenceng lah, kuat lah pokoknya. Sama kayak sinyal Telkomsel. Tapi kita udah lama, kan Gugun lama juga nggak ke Telkom kan, Telkom University kan. Hampir 4 bulan lebih kan, September baru kemarin. Iya. Pas nyampe sini ternyata banyak perubahan baru Pak. Perubahan yang sangat mencolok terlihat di sini. Jadi mungkin nih kesempatan buat Telkom University, tidak ada mahasiswa nih yang kadang kan suka keganggu kan. Kalau misalnya dibener-benerin kan mahasiswanya lagi kuliah keganggu dong. Nyampe sini tiba-tiba Landmark Tower udah mau jadi aja Pak. Yang kita tinggal, yang waktu kita terakhir itu belum tuh kelihatan banget. Waktu ya. saya masih asrama tuh masih ngecor-ngecor Iya. Pak. Masih peresmian peletakan batu pertama. Masih truk-truk. Masih truk-truk lewat kan. Truk-truk lewat. Jalan gate 1 masih ditutup kan. Sekarang Ya. udah mau jadi Pak. Dan itu katanya gedung kuliah tertinggi di Jawa Barat Di Jawa kan. Barat, betul. 19 Gedung pendidikan. 19 lantai ya? 19 lantai, bukan 19 lantai. 19 lantai kan? lantai. Jadi memang itu salah satu gedung, salah satu gedung pendidikan tertinggi di Jawa Barat yang memang nanti bakal diperuntukannya untuk kegiatan perkuliahan, kegiatan-kegiatan dosen mungkin nanti. Dan juga ada hal baru Pak. Apa tuh? Dibuka satu jurusan yang sangat futuristik Pak. Teknik biomedis. Itu yang nggak tahu apa pas-pasan atau gimana gitu ketika pandemi Telkom. Muncul teknik biomedis kan Pak. Jadi medis Biomedis. tapi teknik gitu kan Pak. Iya, betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol deh. Saya Boleh. juga awam gitu kan teknik Karena biomedis. udah dibuka juga ya. Udah dibuka. Udah dibuka pendaftarannya. Terus apa lagi yang baru ya dari Telkom University Pak? Trotoar Pak. Oh iya, trotoarnya kayak Braga sekarang ya Braga. Pak.
Yang mana konsep-konsep kampus sebelumnya itu kan di pagar, setiap fakultasnya ada pagar-pagarnya. Sekarang udah trotoar luas kayak di Jakarta, Pak. Oh iya, kayak bundaran HI gitu kan. Tinggal ada haltenya, udah kayak mirip mau naik MRT gitu kan, Tapi ada Pak. kursinya bener. Oh iya, Sekarang ada kursinya sekarang. Jadi di depan Fakultas Ilmu Terapan sekarang trotoarnya udah agak gede. Tuh. Bisa kali main skate kali apa di sana. Jangan atuh rusak atuh. Lantainya Kan biasanya tapi anak nggak apa-apa skate. sih ya. Nggak apa-apa kan main skate atau latihan break dance kan Ya. biasanya K-pop gitu kan suka apa anak-anak gitu. Dan juga Gun, jalan sudah di aspal. aspal. Seluruh sampai muter-muter Telkom semua jalan udah di aspal. Ada yang baru lagi Pak. Apa lagi? Saya sebagai orang yang suka olahraga kan. Ini di depan itu di gate 3 tuh ada jogging track. Jogging. Oh, sana jogging Sana track ya. jogging track, terus ada lapangannya. Pokoknya jogging tracknya dibikin baru gitu. Dan ada jembatan, Pak. Di gate 3 ada jembatan mau ke Danau Galau gitu. Saya juga belum lihat itu ya. Ada baru Nanti banyak. Tim tolong cari foto-foto itunya ya. Biar ngerjain kalian aja. Sama di sana Gun. Apa? Ada apa? Tempat futsal. Oh ini gor. Gor. Baru jadi 2 itu kan. Berjadi gor. Futsal bisa, basket bisa. Pokoknya yang perlu Iya lapangan gitulah. sana bisa. Volley bisa kan pasti kan. Gor 2 jadi tuh. Di Keren dalam banget ya. gedung ini juga ada lapangan, ada kolam renang. Kolam renang ini sebelah di Pak. sebelah. Alhamdulillah. Banyak lah kan. Banyak yang baru ya. Banyak. Iya depan ATM tuh juga ini trotoarnya baru Pak. Iya. Udah nggak ini lagi sekarang kan. Bener, jadi gampang banget. Jadi gak ada alasan kayak susah beli ini, susah beli itu, susah ngambil uang di Telkom University ada semuanya. Ada. Ini bener. Ini kita. Karena kan kita juga kaget kan baru masuk dateng kan. Iya, jadi fasilitas banyak yang baru, terus juga program-program kurikulum juga baru ya. Oh iya kita ikom baru kan. Baru. Yang dulunya namanya marketing communication atau ada broadcasting juga kan. Sekarang jadi digital media sama Digital digital Markom. markom. Banyak sih yang baru ya. Kurikulum Karena baru. Telkom University itu juga apa ya? Dia mengikuti perkembangan zaman, Pak. Jadi kayak sekarang tuh kebutuhannya emang yang serba digital. Hah. Jadi ya jurusannya program studinya diubah supaya bisa menyesuaikan zaman, supaya nanti lulusan-lulusannya bisa berkembang juga kan mengikuti zaman gitu, Pak. Bahkan salah satu prestasinya kemarin juga baru live bareng sama salah satu ini ya, media yang gede juga lah yang ngomongin tentang digital public relation. Oh, Itu kan jurusan humas pertama yang digital. Heeh. Itu sudah Telkom Udah University ada, lakukan, Pak. kayak Bener. gitu. Betul ini nih, ini belum beres nih Gun. Akreditasi udah, networking, prospek kerja dan alumni udah, dan yang terakhir adalah fasilitas biaya pendidikan. Nah, itu sih Tadi worth it sih ya kan. ya, fasilitas tadi ya beberapa udah kita sebutin. Belum itu yang di dalam gedung fakultasnya atau gedung jurusannya yang ada labnya, ada supermarketnya sendiri. Enggak, walaupun pandemi, alat-alat yang ada di dalam fakultas tetap di-upgrade juga Ya. kan Pak. Karena kita kan anak lab nih kan, lab TV kita Ya. kan. Dapat kabar dari laborannya kan dia laporan juga kan ke kita. Ini mau pengajuan alat baru segini. Hah? Kita kan kuliahnya online gitu. Laboran kita Ternyata keren. tetap ada alat baru Ada alat gitu baru, loh Pak. ada anggaran juga buat alat baru. Terus itu juga masih sering dibersihin juga sekarang, masih terus dibersihkan semuanya. Karena terakhir juga saya ke kampus masih kayak biasa kok. Iya kan? Nggak ada ini. Malah lift makin keren Pak di stiker. Oh sekarang di FKB ada dispenser Ada Pak. dispenser. Ada dispenser. Ya keren Itu kan. itu kalau nggak salah yang dari air keran langsung dirubah gitu. Keren. Itu produk dari mahasiswa Telkom University. Tapi yang pasti kalau Telutizen mau ke kampus tetap patuhi protokol kesehatan kan Pak. Karena ketat kan. Kita harus cek suhu dulu tadi kan. Di depan pos satpam cek suhu, ditanya mau kemana, di tracking lah pokoknya jelas. Terus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan juga masuk ke fakultas kan cuci tangan kan. Betul. Jadi buat Telutizen mungkin yang mau main-main. Mungkin DD Maba 2020 kan belum tahu nih kan. Apalagi selama ini kuliahnya online kan. Mereka Iya. nggak tahu nih suasana kampus gimana. Dan Ruang dosen nggak tahu tuh di mana tuh mereka. baru-baru ruang dosen kayaknya gedung fakultasnya aja masih nyari Gun, Iya. di mana fakultas komunikasi bisnis, di mana FEB gitu. Nah, nyambung ke yang tadi masalah biayanya itu worth it sekali ya Gun ya, dengan fasilitas yang ada. Dan kalau mau tahu tentang biaya itu bisa dicek di websitenya sme.telkomuniversity.ac.id. Bayangin Pak uang kuliah dengan harga segitu ya Pak Ya. untuk salah satu perguruan tinggi swasta yang gak jauh beda gitu sama perguruan tinggi negeri juga ada yang biaya uang kuliahnya segitu Pak. Ya, Tapi secara kualitas Pak. gak jauh beda gitu. Pak. Mau bilang apa Seti? Pak, kampus yang swasta juga yang ada di Bandung. Di Bandung, nggak usah disebut lah ya, sana lah ya. Biayanya mirip sama kita, fasilitasnya jauh. Jauh, beda dong. Kampus mereka mencar-mencar Pak. Oh,
Tahu saya, tahu. Mantan saya ini kan. Gitu. Itu ada salah satu kampusnya swasta juga gitu, tapi fasilitasnya itu jauh sekali. Bener kan kita juga kemarin studi banding sama salah satu PTN kan Pak. Mereka juga kan pas kita nampilin video fasilitas lab kita kan, mereka tuh kayak takjub gitu kan, kayak wah keren ya Telkom University punya lab TV, karena kita kan yang di lab TV kan punya lab yang kayak gitu. Karena banyak stigma kayak ya Telkom mahal, bang aku mau masuk, banyak kan di cerita bang Telkom itu mahal, aku pengen kesana tapi mahal katanya. Ya mahal atau murah tuh ini relatif sih relatif kan Pak, karena ada beasiswa kan Pak. Nah, ada beasiswa. Jadi cerita baru dah kayak. Ada beasiswa benar. Jadi kalau misalnya kamu berprestasi itu bisa ngajuin keringanan ke bagian kemahasiswaan kan Pak. Atau kamu bisa nanti pilih jalur masuk yang ada beasiswanya gitu dah. Benar. Pokoknya kalau emang kamu mau niat masuk Telkom University, ada aja dah jalannya. Banyak sekali yang sudah kita bahas. Banyak banget. Tadi. Tapi sumpah kangen banget sama kuliah offline ya. Benar. Kalau Ali apa yang paling dikangenin? Kuliah offline terakhir nih kita ngobrolin kuliah offline itu yang paling saya kangenin adalah pertama ketemu teman-teman ya udah jelas. Karena kalau kuliah online itu kerkom aja nggak enak Pak. Sumpah aku malah jadi keles. Aku tuh kayaknya udah lupa deh nama-nama teman kelas aku. Udah mah nggak akrab sama teman kelas ya. Yang pas skip di kelas. Yang pas skip di kelas. Pas skip emang ada? Oh ada. Yang tinggi. Aduh lupa aku namanya. Yasar. Lupa kan aku nama-nama teman. Punya short term memory gini masalah susah Pak. Sama teman kangen, sama lab juga kangen. Sama dosen juga kangen. Apalagi dosen public speaking saya. Apalagi kan kadang kalau di kelas tuh kan bisa main gitu, maksudnya santai, dicair kan sama dosen kan. Kalau online ini takutnya ada distorsi lah, di mana lagi ada dosen yang dia di rumahnya tapi rumahnya sinyalnya jelek gitu kan kadang kan, atau rumah kita yang sinyalnya jelek gitu kan keganggu kan Pak. Terus yang saya kangenin apalagi ya? Ini sih mahasiswa-mahasiswinya Pak. Kan kayak Pak enggak itu kenapa ya selalu seneng aja gitu kalau jalan di lobi. Iya gitu kan. Senengnya kayak merasa kayak lagi Asia's Next Top model gitu kalau jalan di lobi kan. Coba. Kayak how deep is your love. Kayak ngerasa ganteng aja gitu kalau aku jalan di lobi. Sumpah. Iya bener. Apalagi pas balik tur. Tur yang Karawang Bogor. Oh iya wah. Aduh ya Allah. Sombong kangen sekali banget saya. Ya. Apalagi ngelihat teteh-teteh dari MBTI, dari FIK biasanya kan lewat tuh depan FKB bawa-bawa tas gambar terus dengan fashionable yang celana ungu, baju hijau, rambut merah gitu kan. Itu kan wah, seger-seger gitu kan Pak. Terus teteh-teteh MBTI yang biasanya pakai kerudung, HP-nya iPhone 11 gitu kan. Terus pakai flat shoes Tory Burch gitu kan. Udah nggak pernah lihat lagi kayaknya. Terus pasti kangen juga sama ayam geprek kan. Bayangin Pak kita kuliah online nih Pak. Omset pedagang ayam geprek di Telkom University pasti menurun Pak. Tutup malah. Iya benar. Ada yang tutup. Terus pedagang Thai tea sampai pulang kampung ke Thailand katanya kan. Enggak dong itu orang-orang sini-sini juga bukan orang Thailand, ngapain jauh-jauh. Iya. Tapi banyak tetap ada yang jualan juga ya. Ada. Benar. Tapi memang beberapa ada yang tutup, harus tutup karena ya memang nggak ada yang jajan juga. Ada warkop langganan kita Pak Ayam Madu tutup kan sampai sekarang tuh. Tuh sih kangen juga jalan-jalan nongkrong-nongkrongnya itu kan. Karena kita nih, aku sama Gugun itu kehidupannya memang habis di kampus. Iya. Dari pagi sampai malam di kampus terus. Di kampus terus. Makanya gitu. kita emang ya. beda banget selama dapat kuliah online kayak gitu. Ketika kuliah online di rumah doang kan. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa produksi vlogcast di sini ya. Kita main lagi ke Telyu, kita ngelihat lagi suasana-suasana di Telyu. Insya Allah kita bakal rutin ya Telutizen. Doakan kita diberikan kesehatan, kru-krunya sehat-sehat, biar kita bisa tetap bikin vlogcast. Ini Telutizen doain Gugun biar jobnya itu menyesuaikan. Biar yang di luar kota gak usah diambil. Ih, gimana? Saya BU kan. Jadi ya yang luar-luar kota. Tapi kawan memang di vlogcast kita juga bakal sharing-sharing terus. Kita nemenin Telutizen sama cerita-cerita yang ada di Telkom University. Iya, pokoknya kita yang receh-receh deh ya Pak. Nanti kita sambil makan ayam geprek atau apa deh nanti kan. Podcast kampus lain kita sudah kembali di Kasana. Pokoknya buat podcast-podcast yang lain hati-hati aja ya. Karena kita sudah mulai masuk. Pokoknya podcast Mas, GJLS. Siap-siap kita bakal mengganti dominasinya kamu ya. Spotify nanti dicek ya. Iya, sekarang kita ada Spotify. Pokoknya hati-hati deh ya kampus lain ya. Close the door. Close the door. Imbang lah ya. Open the door sekarang. Udah ya. Pokoknya makanya makasih buat tim yang udah
Gokil banget ya Pak. Niat kan Pak sampai datang kemari kan Ya. Pak. Kita doain semua sehat-sehat kita biar bisa produksi lagi. Ya kan, ini Pak. tim juga jaga jarak ini sama Pakai masker juga semua kan. Kita juga doain Telutizen buat sehat-sehat, semangat, stay safe, stay healthy, stay engaged, tetap patuhi 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci. tangan dan menagih hutang. Ya karena selama pandemi ya banyak Gun yang tiba-tiba ngechat. Ngutang. Nih, kan. ada uang dingin nggak? Gitu. Jadi Uang jangan lupa dibayar utangnya karena kalau dingin. nggak kalau punya utang kan beban pikiran gitu kan, stres Tambah. kan Pak, terus nanti imunnya turun Iya, kan, bisa kena COVID gitu. Pokoknya terima kasih buat Telutizen juga nih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Udah kayak cerita badak. Nah kita bakal hadir setiap hari apa? Belum ada ya? Ada nanti. Kita bakal hadir setiap hari Kamis insya Allah. Nah, nanti pokoknya kita jadwalin rutin buat Telutizen kita tuh demi kamu. Telutizen kita tuh kayak gini. Biar kayak YouTube. Jangan lupa like, comment. Ih, malu. Itu tuh kita udah banyak viewers yang gak digitu-gitu juga. Iya, Udah ya. banyak gitu. Ya, pokoknya bisa share aja informasi-informasi selama obrolan kita ini di sini ke teman-teman kalian yang emang kepo sama Telkom University. Pokoknya yang kepo sama jalur masuk apapun itu seputar Telkom University lengkap banget di YouTube, di Instagram ada SMP Telkom atau Instagram Telkom University atau Instagram kita boleh DM aja, Ya. ributin Instagram kita siap. Kalau gitu kita sudahin dulu vlogcast hari ini Pak. Betul. Kita bakal lanjut di episode selanjutnya. Pastinya dengan narasumber yang masih rahasia. Karena memang belum ada. Kalau begitu saya Cafe Latte pamit. Saya pemeran Ikatan Cinta pamit. Sampai ketemu. Tidak kompak karena kita udah vakum setahun. Wajar dong, mohon dimaklumin. Sampai ketemu di vlogcast episode selanjutnya. Vlogcast Tell You, Sinergi Bangun Podcast. Podcast. Wah.